Halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya Mbak Rania. Hari ini seperti biasa, saya akan membagikan sebuah kisah rumah tangga yang penuh haru dan pelajaran hidup. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. TKW asal Purbalingga gagalkan sindikat organ di Vietnam berkat ilmu kodam dari kakeknya. Langit sore di atas Karanganyar mulai berwarna jingga. Suara adzan asar dari surau kecil dekat ladang mulai terdengar bersahutan dengan suara ayam yang pulang ke kandang. Udara masih lembab sehabis gerimis yang turun sejak siang, membuat bau tanah menguar kuat. Di antara barisan pohon pisang dan rumpun bambu yang menjulang tinggi, seorang gadis berjalan sambil memanggul cangkul di pundaknya. Langkahnya ringan meski tubuhnya letih. Wajahnya manis dengan mata yang menatap lurus ke depan, bibirnya sedikit pecah karena terlalu sering dijilat angin desa. Kerudung tipis yang menutup kepala menari ditiup angin, dan bajunya yang sedikit lusuh masih terkena bercak tanah. Gadis itu bernama Novi. Usianya 22 tahun, tapi hidup telah memaksa wajahnya lebih dewasa dari usia sebenarnya. "Bu, wes rampung," katanya sambil meletakkan cangkul ke dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Ibunya, seorang perempuan berusia akhir 40-an, keluar dari dapur dengan tangan masih memegang tampah berisi singkong rebus. Wajahnya tirus, matanya cekung, tapi sinarnya tetap lembut. "Kowe wis mangan, Le?" tanya sang ibu dengan suara pelan. Novi menggeleng. Ia duduk di bangku kayu panjang dekat pintu, melepas sepatunya, lalu membersihkan tangan dan wajahnya dengan air dari kendi. Dari dalam rumah terdengar suara batuk-batuk tua. Itu suara kakeknya. "Simbahe lagi moco wirid endisik. Wai," ucap ibunya sambil duduk di sampingnya. Novi diam sejenak. Pandangannya menerawang jauh ke arah sawah yang membentang di belakang rumah. Angin membawa bau jerami basah yang menenangkan. Di bawah langit yang semakin gelap, ia menyandarkan punggung dan menatap langit. "Bu, aku arep ngelamar dari TKW," katanya tiba-tiba. Sang ibu terdiam. Jari-jarinya yang memegang singkong beku di udara, lalu pelan-pelan diletakkan kembali ke atas tampah. Suara jangkrik mulai berdengung di kejauhan, mengisi keheningan yang menggantung. "Kenapa, Le?" tanya sang ibu lirih. Novi tak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku kepengin dandani omah iki. Kowe saben dinang lilir tambak, simbahe mung rek mek ing kamar. Aku ra pengin uripmu kaya ngene terus, Bu." Air mata sang ibu menggenang, tapi tak ia tumpahkan. Ia tahu, keputusan itu bukan main-main. Tak mudah bagi gadis desa seperti Novi untuk punya mimpi besar. Terlebih, ayah Novi telah meninggal 2 tahun lalu karena jatuh dari truk saat bekerja di luar kota. "Duit dari tani ora cukup, Bu. Iki wes wektu aku sing gantian kerja keras," lanjut Novi. Malam datang perlahan. Pelita dinyalakan, suara radio tua dari rumah tetangga terdengar samar. Kakek Novi keluar dari kamar dengan tongkat kayu tua. Wajahnya keriput, rambut putihnya diikat rapi ke belakang. Dia menatap Novi dengan pandangan tajam tapi penuh kasih. "Kowe wis mantap karo keputusanmu?" tanya sang kakek. Novi mengangguk. Ia duduk bersila di depan sang kakek, menundukkan kepala. "Aku ora bisa nyegah kowe. Tapi kudu ngerti, donya cabakui ora gampang. Beda karo kene. Ana sing apik, ana sing jahat. Kowe kudu eling, kudu waspada," ucap kakeknya. Lalu ia mengambil sebuah kotak kecil dari atas lemari bambu. Di dalamnya ada sebuah kalung dengan liontin kayu berukir huruf Jawa kuno. "Iki kalung kodam warisan simbahmu bien. Yen kowe ngaji, zikir, lan ora ninggal ke solat, insya Allah kodam iki bakal enja kowe," katanya sembari mengalungkan benda itu ke leher Novi. Malam itu Novi tidur dengan gelisah. Angin berdesir dari jendela terbuka, membawa suara-suara dari alam. Dalam tidurnya, ia bermimpi berdiri di tengah padang ilalang, sendirian. Tapi jauh di ujung sana, ada bayangan seorang lelaki tua berpakaian putih yang tersenyum padanya. Ia terbangun dengan peluh di dahi, tapi hatinya tenang. Hari demi hari, Novi mulai mengurus berkas. Ia bolak-balik ke kantor desa, ke agen penyalur kerja luar negeri di Purwokerto. Prosesnya panjang dan berliku. Di tengah semua itu, ia tetap membantu ibunya di ladang, merawat kakek, dan menyempatkan diri mengaji setiap malam. Kalung kodam itu tak pernah lepas dari lehernya. Suatu siang, saat Novi berada di kantor agen,
ia duduk bersama belasan perempuan lain yang juga hendak berangkat ke luar negeri. Beberapa lebih tua darinya, beberapa masih sangat muda. Mereka bercerita soal harapan, ketakutan, dan mimpi-mimpi. Aku pengin tuku tanah kanggo ibuku, kata salah satu. Aku mung pengin bayar utang, jawab yang lain. Novi hanya tersenyum, tak banyak bicara. Dalam hatinya, ia hanya ingin ibunya bisa berhenti bekerja keras. Itu saja sudah cukup. 2 minggu sebelum keberangkatan, Novi mendapat pelatihan dasar, bahasa, etika kerja, dan pengetahuan hukum. Ia belajar bagaimana menyapa majikan dalam bahasa Vietnam, bagaimana menyapu lantai dengan cara yang benar, bahkan cara menyeduh teh. Malam sebelum keberangkatan, seluruh warga desa datang mendoakan. Novi mengenakan baju terbaiknya, kebaya coklat muda dan jarik batik pemberian ibunya. Ia duduk di tengah lingkaran orang-orang yang menyayangi dan mendukungnya. Kakeknya memimpin doa. Suaranya gemetar tapi lantang. Ya Allah, jaga anak iki. Tulung, aja nganti dheweke cilaka. Aja nganti ditekani Allah. Yen pancen kudu ngalami, wenehi kekuatan. Lan nek kodam iki kudu ngelindungi, buka jalan kang selamet. Doa itu menggema dalam jiwa Novi. Ia menangis pelan, menggenggam tangan ibunya yang juga tak kuasa menahan air mata. Malam itu, Novi memeluk sang ibu dan kakeknya lama sekali. Ia tahu, dunia baru yang menantinya mungkin tak seindah yang dibayangkan. Pagi berikutnya, ia naik bus bersama calon TKW lainnya ke Bandara Soekarno-Hatta. Suasana di dalam bus hening, hanya sesekali terdengar isakan pelan dari mereka yang meninggalkan keluarga. Novi duduk di kursi dekat jendela, memandangi sawah dan pegunungan yang perlahan menjauh dari pandangannya. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, dirinya tidak sendiri. Kalung kodam di lehernya terasa hangat. Entah karena sugesti atau memang nyata, Novi merasa ada kekuatan yang menyertainya. Ia menutup mata, menarik napas dalam, dan berdoa. Ya Allah, aku titip ibu. Aku titip kakek. Lan aku titip awakku dewe. Bunyi kokok ayam menyambut pagi di desa Karanganyar. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, dan kabut tipis turun dari lereng bukit, menyelimuti ladang dan sawah yang mulai menguning. Di rumah sederhana itu, Novi duduk di teras sejak sebelum matahari muncul. Sebuah tas besar tergeletak di sampingnya, sudah dikemas rapi semalam. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ibunya keluar dari dapur membawa 2 cangkir teh panas dan duduk di sebelahnya. Tak ada sepatah kata pun keluar di antara mereka. Hanya uap dari teh yang naik perlahan, seperti menyampaikan rasa hangat yang tak terucap. Novi menatap ke arah jalan setapak yang mengarah ke jalan raya. Di ujung sana, sebuah mobil agen penyalur tenaga kerja akan datang menjemputnya. Angin pagi berembus lembut, menyentuh wajah mereka yang sama-sama tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Sang ibu menggenggam tangan Novi. Le, ojo lali mangan sing teratur. Yen kesel, istirahat. Yen diomongi majikan, ngalah wae. Tapi yen ana sing gawe awakmu ora nyaman, ojo diam wae. Bil, kirim kabar. Nggih. Novi mengangguk pelan. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin menjawab, ingin menenangkan, tapi kata-kata terasa seperti batu yang berat. Ia hanya bisa menggenggam tangan ibunya lebih erat. Tak lama kemudian, dari kejauhan terdengar deru mobil mendekat. Sebuah minibus berwarna putih dengan logo Biro Tenaga Kerja berhenti tepat di depan rumah. Sopirnya turun dan membuka pintu. Di dalamnya sudah ada beberapa gadis lain dengan wajah yang sama, tegang, gugup, dan penuh harap. Novi berdiri. Ia menunduk, mencium tangan ibunya, lalu memeluknya erat. Pelukan itu seperti menahan aliran sungai yang hendak meluap. Tangis sang ibu pecah seketika. Ia memeluk Novi seolah tak ingin melepaskannya. Le, ojo lali mulih. Ya, Le. Ucapnya di sela tangis. Novi tak menjawab. Air matanya jatuh, membasahi bahu ibunya. Ia tahu, ucapan itu bukan sekadar harapan biasa. Itu adalah ketakutan terdalam seorang ibu, bahwa anaknya akan pergi jauh dan tak kembali. Dari dalam rumah, terdengar langkah pelan. Kakek Novi keluar dengan tongkatnya, berjalan perlahan mendekat. Di tangannya tergenggam sebuah amplop coklat tipis. Ia berdiri di depan Novi, menatap cucunya itu dalam-dalam.
Matanya berkaca-kaca, tapi tetap tegas. Nek kowe tekan kana, lebokna iki nang sandanganmu, katanya sambil menyerahkan amplop itu. Novi menerima dengan kedua tangan. Ia tahu, isinya bukan uang, tapi doa. Mungkin secari kertas bertuliskan wirid. Atau mungkin ayat-ayat yang ditulis tangan oleh kakeknya. Ia menyimpannya ke dalam tas dengan hati-hati. Kakek Novi lalu mendekat, menyentuh ubun-ubunnya, dan berbisik. Jangan tinggalkan sholat. Ingat, kodam itu bukan hanya pelindung, tapi juga pengingat. Yen kowe mulai lali, kodam bakal tinggal. Tapi yen kowe tetep eling, kodam bakal membuka jalanmu, ngelindungi sisan. Novi memeluk kakeknya. Tubuh renta itu terasa dingin, kurus, dan bergetar. Tapi pelukannya penuh kehangatan, seolah mewariskan seluruh kekuatan dan doa yang bisa ia berikan. Assalamualaikum, Pak Dehai, Bu. Aku pamit. Novi melangkah masuk ke dalam mobil. Ia duduk di kursi dekat jendela dan menatap rumahnya yang semakin lama semakin kecil. Ibunya masih berdiri di depan rumah, menggenggam kain di dada. Kakeknya berdiri tegak, meski matanya sembab. Ketika mobil mulai melaju, Novi menunduk, menggigit bibirnya agar tak menangis lebih keras. Perjalanan menuju kota terasa sunyi. Beberapa gadis di dalam mobil sibuk menelepon keluarga mereka. Beberapa lainnya hanya menatap kosong keluar jendela. Novi menatap sawah, gunung, dan rumah-rumah kecil yang perlahan tertinggal di belakang. Ia menyadari, ia sedang memasuki dunia yang benar-benar baru. Sesampainya di Purwokerto, rombongan TKW dikumpulkan di kantor pusat agen. Mereka menginap semalam di asrama kecil, tidur berdesakan di satu ruangan besar. Malam itu, Novi tak bisa tidur. Ia membuka amplop dari kakeknya. Di dalamnya ada selembar kertas kuning tua bertuliskan aksara Jawa kuno, dan di bawahnya tertera transliterasi Arab Pegon. Ada 5 baris kalimat wirid, 1 untuk pagi, 1 untuk siang, 1 saat senja, 1 untuk malam, dan 1 untuk saat bahaya datang. Novi membacanya pelan, lalu menyimpannya kembali. Ia merasakan dada sedikit lebih lapang. Esoknya, mereka berangkat ke Jakarta. Rombongan semakin besar. Di bandara, ratusan calon TKW dari berbagai daerah menunggu keberangkatan. Ada yang dari Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, dan bahkan Kalimantan. Di ruang tunggu keberangkatan, Novi duduk sendiri. Seorang perempuan muda di sebelahnya mengajak bicara. Sampean juga ke Vietnam, ya? Saya Sari, dari Tegal. Iya, aku Novi, Purbalingga. Takut. Novi mengangguk, lalu tersenyum. Tapi aku sudah siap. Sari bercerita panjang lebar soal keluarganya, soal utang orang tuanya, dan soal harapannya bisa pulang membawa uang banyak untuk membangun rumah. Novi mendengarkan, kadang menanggapi, tapi pikirannya melayang pada wajah ibunya, pada suara batu kakeknya, pada aroma rumah kayu yang kini entah kapan bisa ia rasakan lagi. Ketika pesawat lepas landas, Novi menggenggam kalung kodam di lehernya. Ia membaca doa, menahan napas. Ini pertama kalinya ia naik pesawat. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut ketinggian, tapi karena ia tahu, di luar sana, di negeri yang asing, hidupnya akan berubah. Entah menjadi lebih baik, entah menjadi ujian yang berat. Tapi ia tidak akan menyerah. Langit biru di luar jendela pesawat terlihat luas dan tak terbatas. Seperti takdir yang sedang terbuka lebar di hadapannya. Ia menatap ke depan, ke jalan yang belum ia kenal. Namun yakin bahwa langkahnya hari ini akan mengubah segalanya. Pesawat mendarat di Bandara Nibai, Hanau. Langit berwarna abu-abu dengan kabut tipis menggantung rendah. Udara terasa lembab, meski belum panas. Novi dan rombongan menuruni tangga pesawat dengan langkah ragu. Sebagian menggenggam koper, sebagian hanya membawa tas besar berisi baju dan bekal seadanya. Suasana bandara jauh berbeda dari Jakarta. Bahasa asing terdengar di mana-mana. Signage bertuliskan aksara Latin dan aksara Vietnam, dan orang-orang berlalu lalang dengan wajah yang semuanya asing. Novi berusaha tenang. Ia menempelkan telapak tangan di dada, menggenggam kalung yang tersembunyi di balik kerahnya. Ia membaca wirid pelan, kalimat yang diwariskan kakeknya terus diputar dalam batin. Petugas agen lokal menyambut mereka dengan bahasa Inggris yang terbata.
Mereka dikumpulkan di sebuah ruangan imigrasi dan diberikan formulir. Novi tak mengerti sepenuhnya, tapi mengikuti saja seperti yang lain. Setelah pemeriksaan selesai, satu persatu mereka dimasukkan ke mobil van sesuai penempatan. Nama Novi dipanggil paling akhir. Nguyen Lin House, kata petugas wanita setempat, memberikan Novi sebuah map kuning dan menunjuk ke mobil kecil di ujung. Novi mengangguk, menatap teman-temannya yang satu persatu berpisah. Ada yang tersenyum, ada yang tampak tegang. Sari melambaikan tangan dari mobil lain. Novi membalas pelan. Saat mobilnya mulai melaju, ia menyandarkan kepala ke jendela, menyaksikan bangunan-bangunan asing, lampu-lampu neon, dan rambu lalu lintas yang tak ia pahami. Sekitar 1 jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar bertingkat 2. Dindingnya bercat kuning gading, dengan gerbang besi hitam. Seorang wanita usia sekitar 40 tahun keluar dari rumah dengan wajah tanpa ekspresi. Tubuhnya kurus, rambutnya disanggul rapi. Ia mengenakan pakaian rumah tapi bersih dan terlihat elegan. "Kamu, Novi?" tanyanya dalam bahasa Inggris kaku. "Iya, madam," jawab Novi pelan, sedikit membungkuk. "Masuk. Ikut saya." Novi mengikuti masuk. Rumah itu terasa sunyi. Dinding putih, lantai marmer, perabotan modern. Ada lukisan-lukisan besar bergaya klasik di dinding, dan aroma kayu manis samar tercium. Suasana rumah itu tidak nyaman. Terlalu rapi. Terlalu hening. Madam Nguyen Lin menunjukkan kamar kecil di lantai 1. Isinya hanya ranjang single, lemari kayu tua, dan cermin bundar yang tergantung miring. Novi meletakkan tasnya, berdiri canggung. "Besok pagi kamu mulai kerja jam 5. Bangunkan saya jam 6, masak sarapan, bersihkan ruang tengah dan dapur. Siangnya kamu bantu suami saya cuci mobil, dan sore ajak anjing jalan. Kalau saya bilang libur, baru kamu istirahat. Mengerti?" "Mengerti, madam." "Kalau ada yang rusak, bilang. Kalau sakit, diam saja dulu. Saya yang tentukan kamu perlu istirahat atau tidak. Jelas?" Novi menelan ludah. "Iya, madam." Madam pergi begitu saja. Novi menutup pintu kamarnya dan duduk di ranjang. Ia memandang ke langit-langit. Rasanya asing. Seng. Dingin. Ia tak mendengar suara ayam, tak ada teriakan anak kecil seperti di desanya. Bahkan suara detak jam dinding pun tidak ada. Malam itu, Novi duduk termenung. Ia membuka amplop wirid dari kakeknya dan membacanya perlahan. Di luar, angin malam mengetuk jendela. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan pelan di dinding sebelah kamar. Novi mendekat. Ia tempelkan telinganya ke tembok. Tidak ada suara. Hanya detak jantungnya sendiri yang berdetak lebih kencang. Ia kembali duduk dan menutup mata. Baru saja ia mulai mengantuk, suara pintu diketuk pelan. Novi tersentak, bangun cepat. Ia buka pintu perlahan. Di luar, berdiri seorang pria tinggi besar, berwajah keras dan berjenggot tipis. Ia mengenakan kaos hitam dan celana training. Di tangannya, sebatang rokok menyala. "Kamu pembantu baru?" tanyanya dalam bahasa Inggris. Novi mengangguk, berusaha tak menunjukkan takut. "Nama saya Tuan Hui. Suami dari Madam Lin." "Iya, Tuan." "Jangan terlalu percaya istri saya. Dia senang mempermainkan orang." Novi tidak mengerti maksudnya. Ia hanya menunduk. "Kalau kamu baik, saya juga baik. Tapi rumah ini, banyak rahasia. Jangan terlalu penasaran." Tanpa menunggu jawaban, Tuan Hui berlalu. Rokoknya masih menyala, meninggalkan jejak asap samar di udara. Novi menutup pintu kembali. Dadanya sesak. Ia tak tahu apa maksud ucapan itu. Tapi ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Esok paginya, Novi bangun lebih awal. Ia masak bubur ayam instan, menyeduh teh, dan membangunkan Madam Lin dengan mengetuk pintu pelan. Hari pertama berjalan kaku. Ia membersihkan rumah dengan cepat, mencuci piring, menyikat lantai dapur, dan pada siang hari diminta mencuci mobil SUV hitam yang ada di garasi. Namun saat membuka bagasi, ia terkejut. Ada bekas merah tua mengering di karpet bagasi. Novi menelan ludah. Ia mengusap dengan kain basah. Warnanya menempel.
Ia tak ingin bertanya, tapi malamnya, ia teringat kembali warna merah itu, seperti darah. Apakah itu? Malam kedua, ia kembali mendengar suara dari kamar sebelah. Kali ini seperti isak tangis. Novi ingin mengetuk, tapi ia takut. Ia berdoa dalam hati, membaca wirid yang dihafalnya, dan menutup kepala dengan selimut. Hari-hari selanjutnya, keanehan demi keanehan bermunculan. Madam Lin selalu mengunci salah satu kamar di lantai 2. Novi tidak pernah diizinkan naik. Setiap sore, seorang pria tua datang dengan koper hitam, masuk ke kamar itu, dan baru keluar 1 jam kemudian. Wajahnya selalu muram, dan ia tidak pernah menyapa siapapun. Suatu malam, Novi memergoki Madam Lin sedang membawa koper besar ke mobil dan membawanya pergi tengah malam. Ketika pagi datang, ia berpura-pura tak tahu. Tapi kecurigaan semakin besar. Novi menyadari, ia tidak hanya bekerja di rumah ini. Ia seperti masuk ke dalam labirin. Ada rahasia besar. Ada bahaya. Tapi ia tak tahu dari mana datangnya. Namun satu hal ia tahu pasti. Kalung kodam yang diwariskan kakeknya mulai terasa hangat setiap kali ia mendekati kamar di lantai 2 itu. Pagi itu langit hanau berawan. Novi bangun lebih awal dari biasanya. Dada kirinya terasa berat. Entah karena mimpi buruk semalam atau firasat yang belum bisa ia uraikan. Ia duduk di atas ranjang, memandangi cermin kecil di dinding, dan melihat pantulan dirinya yang mulai tampak letih. Lingkar hitam di bawah matanya membentuk bayangan kabur. Ia tak pernah mengeluh, tetapi batinnya mulai terusik. Hari itu ia menyapu rumah seperti biasa. Namun ketika Madam Lin dan Tuan Hui pergi keluar untuk urusan mendadak, tanpa meninggalkan perintah apapun, Novi merasa ini adalah kesempatan. Ia naik ke lantai 2 dengan langkah pelan. Tangga kayu berderit lembut di bawah pijakan kakinya. Ia sudah hafal letak semua kamar, kecuali satu, kamar yang selalu terkunci. Kamar itu berada di pojok lorong lantai 2. Pintu coklat tua dengan gagang kuningan yang selalu berdebu. Novi berdiri di depannya. Ia ragu. Tapi sesuatu di dalam dirinya mendorong kuat, seperti dorongan tak terlihat. Ia mencoba gagangnya, terkunci. Namun saat ia menyentuh kalung kodamnya yang menggantung di bawah kerah bajunya, tiba-tiba terdengar bunyi klik. Pintu itu terbuka sendiri, perlahan. Udara dingin menyeruak keluar dari dalam ruangan. Novi melangkah masuk. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya remang dari jendela kecil yang sebagian tertutup tirai berat. Aroma antiseptik dan besi memenuhi hidungnya. Di dalam, ada ranjang besi dengan ikatan kulit di keempat sudut. Sebuah meja instrumen dengan alat-alat medis, gunting, pisau kecil, dan tabung-tabung bening kosong, berjejer rapi. Di sudut ruangan ada kulkas kecil dengan kabel menempel ke stop kontak. Jantung Novi berdetak kencang. Ia membuka kulkas itu. Di dalamnya ada 5 kantong darah, masing-masing berlabel dengan tulisan tangan dan tanggal. Salah satunya bertuliskan, Lin 04, dengan tanggal 2 minggu lalu. Novi mundur setapak. Tangannya gemetar. Ia tidak paham seluruhnya. Tetapi hatinya tahu ini bukan rumah biasa. Di rak besi lain, Novi menemukan map medis. Semuanya dalam bahasa asing, tapi satu halaman terselip hasil pemeriksaan tubuh lengkap. Ada foto röntgen. Ada data golongan darah. Bahkan, satu folder berisi puluhan fotokopi paspor orang-orang Indonesia. Dan salah satunya adalah milik Sari. Novi membekap mulutnya. Teman satu pesawatnya. Ia cepat-cepat keluar dari kamar itu, menutup pintu perlahan, dan turun ke bawah sebelum siapapun tahu. Tapi kalung kodamnya kembali terasa panas, seperti memberi sinyal bahaya. Malam harinya, saat makan malam, Novi tak bisa menatap mata Madam Lin. Perempuan itu justru terlihat sangat tenang, terlalu tenang. Tuan Hui mengunyah makanannya tanpa suara. Hanya sesekali menatap Novi seolah tahu ada sesuatu yang berubah. Kamu terlihat pucat. Sakit? Tanya Madam Lin sambil menyuapkan sup ke mulutnya. Sedikit pusing, Madam. Kalau besok belum membaik, saya beri kamu obat. Tapi tetap kerja seperti biasa. Jangan manja. Novi mengangguk. Tapi pikirannya bukan pada sup, bukan pada sakit. Ia terus terbayang foto Sari. Apakah Sari masih hidup? Apakah dia ada di kamar itu, terikat di ranjang besi? Malam itu, Novi menunggu semua tertidur. Ia kembali naik ke lantai 2.
Tapi kali ini, pintu kamar itu tak bisa dibuka lagi. Seperti ada kekuatan lain yang menahannya. Ia menempelkan telinga ke pintu. Seng! Tapi saat ia akan berbalik, terdengar bunyi rintihan kecil. Lemah, seperti suara perempuan mengerang dalam tidur. Novi menahan napas. Tiba-tiba, suara langkah kaki di tangga. Novi panik. Ia berlari ke bawah, masuk ke dapurnya, pura-pura sedang mengisi air ke botol minum. Tuan Hui muncul di belakangnya. Tatapannya tajam. Kamu tidak tidur? Suaranya dalam. Lapar, Tuan. Mau minum air hangat? Tuan Hui tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri mematung beberapa detik, lalu berbalik dan kembali ke kamarnya. Novi menunggu hingga rumah benar-benar hening, lalu kembali ke kamarnya sendiri dan duduk di atas ranjang. Keringat membasahi punggungnya meski udara dingin. Keesokan paginya, Novi mencari cara. Ia berpura-pura membersihkan rak buku di ruang kerja. Di sela-sela buku, ia menemukan sebuah catatan harian kecil bersampul kulit. Isinya adalah tulisan tangan Tuan Hui. Hari-hari dicatat dengan tanggal dan kode. Ada catatan seperti, subjek F dipindahkan ke Hanau. Tes darah subjek P tidak cocok. Kamar 4 siap pakai. Pendingin diatur ke level 2. Orang baru dari Indonesia menarik, tidak seperti yang lain. Novi gemetar membaca baris terakhir. Ia tahu, itu tentang dirinya. Dan ia tahu, ia sedang diawasi. Pada malam ketiga, Novi mengaktifkan kodamnya. Ia berdiri di depan cermin, menggenggam kalungnya, dan membaca wirid yang diajarkan kakeknya. Laduni Nur Muhammad, jiwaku dijaga, tubuhku dijaga, pikiranku dijaga. Tiba-tiba, bayangan di cermin berubah. Wajah Novi terlihat samar, tapi di belakangnya muncul siluet sosok perempuan. Rambut panjang, wajah penuh luka, mata menatap nanar. Novi membalikkan badan, tak ada siapapun di belakang. Ia kembali menatap cermin. Sosok itu menunjuk ke atas, lantai 2. Esok pagi, saat Madam Lin keluar rumah dan Tuan Hui pergi bekerja, Novi naik ke atas. Pintu kamar masih terkunci. Ia mengulang wirid itu lagi, dan kalungnya memanas hebat. Seketika, kunci pintu terdengar klik. Kali ini, pintu terbuka sedikit demi sedikit. Ia masuk. Di ranjang, seseorang sedang terbaring. Badannya kurus, tangan diikat, mata setengah terbuka. Itu Sari. Sari. Novi berlari ke sisinya. Sari menggeliat lemah. Bibirnya pecah-pecah, matanya berlinang. Mereka potong darah. Bisiknya. Novi membuka ikatan tangan dan kaki Sari, lalu menarik tubuhnya perlahan. Tapi sebelum ia sempat keluar dari kamar, suara langkah kaki terdengar menaiki tangga. Langkah cepat. Panik. Pintu kamar belum sempat ditutup. Novi meraih tabung oksigen kecil dari pojok ruangan, memeluk Sari, dan bersembunyi di belakang lemari besar. Nafasnya tercekat. Detak jantung berdegup kencang. Langkah kaki semakin dekat. Tuan Hui muncul di ambang pintu. Ia berdiri mematung, memandang ranjang kosong. Matanya menyipit. Lalu ia menghela napas pelan, dan berkata lirih, sudah mulai bergerak rupanya. Novi menahan napas, peluh dingin membasahi lehernya. Sari merintih pelan. Tapi ia menutup mulut sahabatnya dengan lembut. Tuan Hui berbalik, keluar dari ruangan. Tapi sebelum menutup pintu, ia berkata tanpa menoleh. Kalau kamu pikir kamu bisa keluar dengan selamat, kamu salah. Rumah ini tidak sembarang rumah. Setelah suara langkah menjauh, Novi buru-buru mengangkat Sari, membawanya turun, dan menyembunyikannya di kamar bawah. Ia tahu ia tak bisa langsung kabur. Tapi ia sudah punya misi. Kini, Novi bukan hanya seorang TKW. Ia adalah satu-satunya harapan untuk membongkar sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar penyiksaan. Ini bukan soal pekerjaan. Ini soal kemanusiaan. Dan Novi bersumpah, ia akan melawan. Sari menggigil di balik selimut tipis. Matanya masih sembab, napasnya belum teratur. Novi duduk di sampingnya, memegangi tangan kurus itu erat-erat. Ia tahu waktunya tidak banyak. Mereka harus keluar dari rumah itu sebelum fajar tiba. Tapi kondisi Sari sangat lemah. Minum ini dulu, bisik Novi, menyodorkan air putih yang ia curi dari dapur.
Kita akan pergi. Sari menatapnya. Nggak kuat, Novi aku. Kamu kuat. Kamu harus kuat. Kita nggak bisa nunggu sampai mereka sadar kamu hilang. Novi berdiri. Ia tahu harus bergerak cepat. Ia mengambil 2 sweater dari lemari bawah, menyelipkan pisau dapur kecil ke pinggangnya. Ia kemudian menarik tirai kamar, memastikan tidak ada kamera tersembunyi. Setelah itu, ia membuka jendela belakang pelan-pelan, memastikan jalur pelarian aman. Hujan rintik turun, malam makin kelam. Sari mencoba berdiri, tapi langsung jatuh terduduk. Aku gendong, kata Novi tegas. Ia mengangkat tubuh Sari ke punggungnya. Berat badan perempuan itu tinggal kulit dan tulang. Novi menuruni jendela belakang menggunakan tali jemuran yang telah ia ikat kuat-kuat sebelumnya. Ia tahu waktu setiap penjaga ronda di sekitar gang itu lewat. Ia sudah hafal jam-jam sunyi saat tak ada orang keluar. Mereka berhasil melintasi pagar belakang rumah. Hanya beberapa meter lagi mereka sampai ke jalan sempit yang tembus ke pasar lama. Namun saat langkah Novi mulai tenang, terdengar suara dari balik dinding, gonggongan anjing. Anjing penjaga milik tetangga sebelah. Novi mempercepat langkah. Tapi gonggongan itu memicu reaksi berantai. Lampu-lampu di rumah sekitar mulai menyala. Bayangan orang mengintip dari celah jendela. Lalu suara yang paling Novi tak harapkan terdengar, teriakan dalam bahasa Vietnam yang tak asing baginya. Berhenti! Siapa kamu? Sinar senter menyorot ke arah mereka. Novi berlari, menyusuri gang sempit sambil memanggul Sari. Napasnya tersengal, kaki mulai goyah. Tapi ia tak berhenti. Ia melihat bayangan pintu besi tua di ujung gang, pintu menuju ke lorong bawah tanah bekas bunker era perang yang dulu pernah ia dengar dari pedagang di pasar. Dengan sisa tenaga, ia mendorong pintu itu. Bunyi berderit menggaung dalam lorong gelap. Ia masuk, menutup pintu perlahan, mengunci dari dalam dengan palang kayu berkarat yang menggantung. Lorong itu gelap gulita. Bau lembab menyengat. Novi menyalakan senter kecil dari HP miliknya. Cahaya redup menyinari lorong sempit dengan dinding bata tua. Ia menurunkan Sari perlahan, lalu duduk sebentar, mendekap tubuh sahabatnya yang mulai dingin. Mereka tertawa kecil, lalu menangis bersama dalam diam. Dunia di atas mereka kembali tenang, tapi Novi tahu, pelarian mereka baru saja dimulai. Di dalam lorong, Novi menemukan jalan bercabang. Ia memilih jalan ke kanan, menuruni tangga sempit yang menuju ke ruang lebih lebar. Di ruangan itu ada meja kayu tua dan 2 kursi. Di dindingnya tergantung peta lusuh kota Hanau. Novi mendekat, memperhatikan tanda-tanda yang ditulis dengan spidol merah, garis merah, bintang kecil, dan tanda panah. Apa ini? Gumamnya. Ia melihat di sudut meja ada buku catatan, penuh dengan tulisan tangan bahasa Indonesia campur Vietnam. Novi membukanya pelan. Di sana, tertulis nama-nama perempuan, asal kota, golongan darah, dan tanggal-tanggal. Dan di halaman terakhir, namanya sendiri. Novi Wulandari, Purbalingga, B. Siap 14-3. Tubuhnya gemetar. Ia merobek halaman itu, meremasnya. Kemudian, suara langkah kaki menggema dari arah tangga lorong yang tadi ia lewati. Novi segera mematikan senter HP-nya. Ia menarik Sari masuk ke balik meja, menyembunyikannya di antara tumpukan kardus tua. Langkah kaki makin mendekat. Suara laki-laki berbicara dalam bahasa Vietnam. 2 orang. Mereka membawa senter besar, menyisir lorong. Salah satu dari mereka berkata, mereka tidak bisa jauh. Pasti masuk ke sini. Kalau kamu lihat mereka, habisi saja. Tidak perlu tangkap hidup-hidup. Jantung Novi serasa mau pecah. Ia memejamkan mata, membaca wirid dalam hati. Kalung kodamnya mulai menghangat. Sebuah sensasi merambat dari leher ke dadanya, getaran halus seperti suara bisikan dari dimensi lain. Ya Allah, lindungi aku dan dia. Jangan biarkan mereka temukan kami. Senter para pengejar menyisir ruang utama. Salah satu sinarnya hampir menyentuh kardus tempat Novi bersembunyi. Tapi tiba-tiba, angin kencang berhembus di lorong, padahal tidak ada lubang atau jendela. Lampu senter mereka bergetar, lalu mati. Kenapa ini? Baterainya penuh. Ada apa ini? Suara mereka panik. Kemudian terdengar suara perempuan menangis. Pelan, menyayat,
datang dari arah belakang lorong. Bukan Novi. Bukan Sei. Para pengejar langsung berlari ketakutan, langkah mereka menghilang naik ke atas. Novi membuka matanya. Ia memeluk Sari, tubuhnya basah oleh peluh. Tapi ia tahu, kodam itu bukan hanya legenda. Ia tahu, kekuatan itu nyata. Dan malam itu, telah menyelamatkannya. Setelah beberapa menit, Novi bangkit. Ia menyalakan HP, membuka GPS offline. Ia tahu arah lorong ini tembus ke jalan raya lama, dekat halte bus. Ia membopong Sari lagi. Beberapa ratus meter kemudian, lorong berakhir pada pintu baja tua. Novi membuka tuasnya. Udara malam menyambut wajahnya. Mereka muncul di belakang sebuah gedung terbengkalai, 2 blok dari stasiun bus. Novi segera mencari tempat aman untuk menyembunyikan Sari. Ia masuk ke bangunan tua, mendirikan tempat tidur darurat dari koran dan kardus. Sementara Sari istirahat, Novi keluar ke pasar, menyamar sebagai penduduk lokal, membeli makanan dan obat. Di sana, ia bertemu dengan seorang perempuan tua, penjual herbal. Mata si nenek memperhatikan Novi lama, lalu berkata, "Kamu bukan orang sini. Kamu dikejar ya?" Novi terkejut. "Kenapa, Nek? Aku bisa melihat kodammu. Kamu bukan perempuan biasa. Tapi kamu harus hati-hati. Mereka akan datang lagi. Kalau kamu mau selamat, kamu harus mulai menyerang balik." "Menyerang balik bagaimana, Nek?" Si nenek tersenyum samar. "Besok pagi, datang ke lorong nomor 12. Cari pintu merah. Mereka yang kau cari pernah datang padaku." Novi menggenggam tangan si nenek. Harapan baru menyala. Ia tahu, ia tidak sendirian. Dan mungkin, perlawanan baru saja dimulai. Pagi itu langit masih redup. Embun belum sepenuhnya menguap dari permukaan aspal saat Novi berdiri di depan lorong sempit yang disebut oleh perempuan tua semalam. Lorong nomor 12. Sepi. Dindingnya ditumbuhi lumut, beberapa bagian diplester seadanya. Bau lembab dan amis menusuk hidung. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya beberapa suara langkah kaki dari jauh, mungkin pemilik toko yang hendak membuka usaha pagi-pagi. Novi menelusuri lorong itu pelan. Langkahnya teratur. Ia memegang erat pisau lipat di dalam saku jaket. Dalam diam, ia mengucap pelan mantra pelindung yang diajarkan almarhum kakeknya. Kalung kodam di lehernya terasa hangat, seolah membisikkan bahwa ia berada di jalan yang benar. Di tengah lorong, ia melihatnya. Sebuah pintu kayu tua, dicat merah. Catnya sebagian mengelupas, menyisakan warna asli kayu yang pudar. Tidak ada bel, tidak ada gagang pintu biasa. Hanya lubang kecil di bagian tengahnya, seperti celah pengintip. Novi berdiri di depan pintu itu. Ia mengetuk pelan, 3 kali. Seng. Lalu, terdengar suara kunci tua berputar. Pintu terbuka sedikit, menampakkan wajah seorang laki-laki parubaya berkulit kecoklatan, bermata tajam. Tatapannya tak asing bagi Novi. Seperti tatapan para lelaki desa yang telah lama ditempa hidup keras. Waspada, dingin, penuh perhitungan. "Kamu yang dikirim nenek tua itu?" Tanyanya dalam bahasa Indonesia campur logat Vietnam. Novi mengangguk. "Saya Novi. Dari Purbalingga." Lelaki itu membuka pintu lebar-lebar. "Masuk." Di dalam, ruangan itu seperti laboratorium tua. Rak-rak penuh buku, peta besar tergantung di dinding, dan di meja tengah tergeletak komputer tua dengan beberapa layar CRT menyala. Ada peta elektronik kota Hanau, dan tampak titik-titik merah menyebar seperti jaringan saraf. "Namaku Pak Handoko," katanya sambil menyalakan rokok. "Aku mantan wartawan investigasi. Sekarang, hidup di bawah tanah karena, terlalu banyak tahu." Novi duduk di kursi kayu, memperhatikan layar di depannya. "Kamu dikejar karena kamu tahu sesuatu. Dan karena kamu perempuan. Mereka paling takut pada perempuan yang tidak bisa dikendalikan." "Mereka siapa?" tanya Novi. "Kelompok bayangan. Sindikat perdagangan organ. Mereka menjual ginjal, hati, bahkan tulang sumsum. Dan korbannya? Hampir semua dari Indonesia, Filipina, Myanmar. Perempuan muda." Novi menggigit bibir. Ia mengingat Sari.
Tubuh kurus itu masih tergolek lemah di tempat persembunyian mereka. Pak Handoko menunjuk layar. Lihat ini. Ini lokasi-lokasi operasi mereka. Rumah, penampungan, rumah sakit bayangan, dan satu tempat di pinggiran kota yang kami yakini pusat operasi mereka. Kenapa tak dilaporkan ke polisi? Novi bertanya. Sudah. Jawab Pak Handoko getir. Polisi di sini banyak yang dibayar. Bahkan beberapa rumah sakit legal juga terlibat. Satu-satunya cara memutus mereka adalah membongkar operasi mereka sendiri. Dari dalam. Novi diam. Dalam hatinya, suara almarhum kakek terdengar seperti gema. Jangan pernah lari dari ketidakadilan. Kalau kamu tahu siapa yang jahat, jangan hanya berdoa. Tindakanmu adalah doa yang paling didengar Tuhan. Pak Handoko berdiri, mengambil sebuah map dari rak. Ia menyerahkannya pada Novi. Isinya adalah data pribadi puluhan TKW yang hilang dalam 2 tahun terakhir. Semua perempuan muda. Semua dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satunya adalah foto seorang gadis bernama Rina, teman sekamar Novi saat pelatihan dulu. Ia dikabarkan pulang ke Indonesia 2 bulan lalu. Tapi dari laporan ini, Rina tidak pernah keluar dari Vietnam. Novi menggigil. Aku mau bantu, katanya pelan, tapi mantap. Pak Handoko menatapnya. Kamu yakin? Ini bukan main-main. Mereka tidak akan segan membunuhmu. Dan kodamu bisa jadi senjata sekaligus kutukan. Novi mengangguk. Besok malam, kami akan menyusup ke tempat itu, kata Pak Handoko. Tapi sebelum itu, kamu harus belajar sesuatu. Ia membuka laci dan mengeluarkan buku tua bertulisan aksara Jawa kuno. Di dalamnya, tertulis mantra-mantra dan pola olah pernapasan. Ini, peninggalan kakekmu. Aku mengenalnya dulu. Dia, orang yang sama dengan guruku. Novi menganga. Bapak kenal kakek Basir? Ya, kami sama-sama penjaga. Tapi aku gagal, dan dia menghilang. Sekarang, warisan itu turun ke kamu. Selama berjam-jam, Novi belajar. Ia mempelajari pola pernapasan dalam, teknik pengendalian energi tubuh, dan bagaimana memfokuskan kekuatan kodam untuk perlindungan dan ilusi. Pak Handoko menunjukkan padanya cara membuat mantra pelindung di kertas, yang bisa dibakar saat darurat untuk menciptakan kabut pelindung. Malam datang cepat. Novi kembali ke persembunyiannya, membawa harapan baru dan beban yang makin berat. Sari mulai membaik. Demamnya turun, dan ia bisa duduk meski masih lemah. Aku mimpi semalam, kata Sari, suaranya serak. Aku lihat kamu berdiri di gunung, dan di belakangmu, ribuan perempuan berbaris. Semuanya tersenyum. Novi tersenyum pahit. Mungkin bukan mimpi. Mungkin peringatan. Sari memegang tangan Novi. Apapun yang kamu lakukan besok, aku percaya kamu bisa. Novi menatap sahabatnya lama. Lalu ia berdiri, memandangi jendela yang menghadap ke kegelapan kota Hanau. Angin malam berhembus pelan, membawa bisikan dari masa lalu dan masa depan. Ia tahu, pintu merah telah membawanya pada kebenaran. Dan kebenaran itu lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Tapi Novi tidak akan mundur. Bukan sekarang. Angin malam Hanau menggigit kulit. Langit mendung tanpa bintang, seolah ikut menyembunyikan rahasia yang akan terkuak malam itu. Novi mengenakan pakaian hitam serba gelap, rambutnya diikat ke belakang, wajahnya tegang tapi matanya fokus. Di lehernya, kalung kodam berkilat samar, berdenyut mengikuti degup jantungnya. Di sisi lain, Pak Handoko sedang mempersiapkan alat komunikasi sederhana dan 2 ponsel burner. Di tangannya tergenggam denah bangunan tempat operasi utama sindikat. Bangunan tua itu dulu gudang penyimpanan barang bekas, kini disulap menjadi fasilitas gelap pengambilan organ dengan kedok panti sosial. Masuk dari sisi barat. Ada celah ventilasi rusak yang cukup untuk kamu lewati. Aku akan menunggu di radius 500 meter, standby dengan kamera dari rooftop. Kita hanya punya waktu 30 menit. Setelah itu, sinyal jamming akan aktif dan kita kehilangan komunikasi, katanya sambil menyerahkan airset kecil ke Novi. Novi mengangguk, lalu menyelipkan pisau lipat dan selembar kertas mantra dalam kantong celananya. Ia juga membawa botol kecil berisi cairan garam dan minyak kayu putih, campuran tradisional yang diajarkan kakeknya untuk menetralisir aura jahat.
Tepat pukul 23.45, Novi mulai bergerak. Di balik bayangan tembok bangunan tua itu, ia merayap dengan keheningan seekor kucing. Kamera CCTV di sudut sudah dipelajari posisinya. Ia melewatinya dengan hati-hati, masuk ke area ventilasi yang ditunjukkan Pak Handoko. Ventilasi sempit dan pengap. Suara kipas angin tua berderit. Setelah beberapa meter, Novi sampai di ujung dan membuka kisi-kisi pelan-pelan. Di bawahnya, lorong panjang berlampu redup terlihat. Beberapa pria berbadan besar berdiri di titik penjagaan. Ada aroma kloroform dan bau obat yang menusuk. Ia menurunkan tubuh pelan, lalu bergerak menyusuri dinding. Earset di telinganya berderak. Suara Pak Handoko terdengar lirih. Lorong sebelah kanan, 3 pintu. Pintu ketiga, ruang rekam. Semua data korban disimpan di sana. Tapi hati-hati. Ada penjaga bersenjata. Novi berbelok cepat. Langkahnya hampir tak bersuara. Jantungnya berdetak cepat, tapi pikirannya tetap tajam. Ia melihat seorang penjaga duduk sambil memainkan ponsel. Di tangannya, tergantung senjata pendek. Novi mengambil napas dalam, lalu melempar koin ke arah berlawanan. Suara pantulan logam membuat si penjaga menoleh. Saat itulah Novi mendekat cepat, mengayunkan kertas mantra yang sudah disiapkan, lalu membakarnya di depan wajah pria itu. Asap mengepul. Pria itu tersedak, lalu terjatuh. Tubuhnya gemetar dan pupilnya membesar. Novi tahu itu efek ilusi mantra pengalih. Ia bergegas membuka pintu ketiga. Ruangan itu remang-remang. Komputer menyala, monitor menampilkan folder bernama Donor underscore aktif. Novi mengakses cepat. Ratusan file nama, foto, usia, asal negara. Ia mencari satu nama, Rina. File itu berisi laporan medis. Rina belum mati, tapi ginjalnya sudah diambil. Dan ia dijadwalkan selesai minggu depan. Lokasi, unit T5, blok bawah tanah. Tiba-tiba, suara pintu terbuka. 2 pria berseragam masuk. Novi menyelinap ke belakang lemari logam. Salah satu pria berjalan mendekat. Novi mencabut pisau, bersiap. Tapi di detik terakhir, Pak Handoko menyuarakan suara keras di earset. Pemutus sinyal aktif. Sekarang atau tidak sama sekali. Tanpa ragu, Novi keluar, melumpuhkan satu pria dengan pukulan ke tengkuk. Yang kedua sempat berteriak. Tapi Novi membakar kertas mantra kedua dan menghempaskannya ke lantai. Kabut putih menyebar cepat, memenuhi ruangan. Pandangan pria itu kabur. Novi menyelinap keluar dan lari ke arah tangga bawah tanah. Tangga menuju unit T5 gelap dan licin. Di sana, bau darah dan bahan kimia begitu tajam. Novi menahan napas, menahan amarah. Ia mendengar suara erangan lemah dari balik pintu baja di ujung lorong. Ia mendekat, membuka pelan-pelan. Di dalam, ia melihat 5 perempuan. Semuanya kurus, pucat, dan ketakutan. Salah satunya adalah Rina. Novi? Suara Rina parau. Novi, itu kamu? Novi bergegas mendekat, membuka borgol tangan Rina dan 2 lainnya. Aku akan bawa kalian keluar. Sekarang. Alarm berbunyi. Mereka ketahuan. Novi mengarahkan para perempuan untuk mengikuti jalur yang sudah dihafalnya dari peta. 3 penjaga muncul dari arah tangga. Novi menyuruh Rina dan lainnya bersembunyi. Ia berdiri di tengah lorong, membakar mantra terakhir. Asap menyebar. Ia melompat dari balik kabut, menyerang satu persatu dengan kecepatan mengejutkan. Kakekmu benar, Novi membatin. Ilmu tidak hanya di otot, tapi di napas dan keyakinan. Setelah menjatuhkan para penjaga, ia berlari membawa para korban ke lorong ventilasi. Mereka keluar satu persatu. Udara malam menyambut mereka bagai keajaiban. Di ujung lorong, mobil kecil sudah menunggu. Pak Handoko di belakang kemudi. Cepat masuk, teriaknya. Mereka masuk. Mobil melaju di jalan sepi Hanau. Di belakang, suara sirine samar terdengar, tapi makin jauh. Novi memeluk Rina di dalam mobil. Perempuan itu menangis, tubuhnya gemetar. Kamu datang, kamu datang. Novi menatap keluar jendela. Malam belum habis, tapi perang telah dimulai.
Dan ia tidak akan berhenti sampai semua pintu merah tertutup untuk selamanya. Mobil melaju kencang di antara jalan-jalan sempit Hanau. Lampu kota berkelebat seperti bayangan. Di kursi belakang, Rina dan para korban lainnya bersandar ke tubuh Novi, masih lemah. Mereka baru saja lolos dari neraka, dan kini berada di antara hidup dan mati. Pak Handoko menggenggam kemudi erat-erat. Matanya liar mencari jalan keluar tercepat dari kota. Di kaca spion, tampak satu mobil hitam mengekor. "Kita dibuntuti," serunya. Novi menoleh. Mobil itu mendekat cepat, tanpa plat nomor. Lampunya dimatikan. Gaya kejar khas bayangan sindikat. "Kita tidak bisa terus lari," ucap Novi tegas. "Apa maksudmu?" tanya Pak Handoko. "Kita habisi mereka malam ini." "Mereka pikir kita korban?" "Kita bukan korban. Kita pelawan." Pak Handoko menatap Novi sejenak, lalu menepikan mobil di area semak-semak dekat jembatan tua yang sudah lama tak dilalui kendaraan umum. Mobil hitam berhenti tak jauh di belakang mereka. Dari dalam, keluar 4 pria berjaket tebal, wajahnya tertutup masker kain. Di tangan mereka, senjata panjang dan tas hitam. Pak Handoko membuka bagasi, mengeluarkan alat pemancar mini dan kamera saku. Ia menaruhnya di balik semak, mengarah ke jalan. "Kita rekam semua," bisiknya. "Kalau kita tidak keluar hidup-hidup, biar dunia tahu siapa mereka." Novi melangkah ke depan, berdiri di atas batu besar, menghadang 4 pria itu. "Hei!" serunya. "Kalian mau aku datang? Aku di sini." 4 pria itu mendekat cepat. Tapi sebelum mereka sempat menembak, Novi menyebar garam dari botol kecilnya membentuk lingkaran pelindung. Di tangannya, kertas mantra sudah menyala. Saat pria pertama melompat menyerang, Novi melemparkan mantra ke tanah. Ledakan kecil memunculkan kabut putih pekat. Dalam sekejap, pandangan musuh kabur. Novi bergerak seperti bayangan, menghantam perut pria itu dengan siku, lalu menyabet kakinya hingga jatuh tersungkur. Pria kedua melepaskan tembakan. Tapi pelurunya seperti terpental di udara. Kalung kodam di leher Novi menyala terang, menciptakan pelindung energi tak kasat mata. Novi menyerang dari arah samping, menjatuhkan pria itu dengan sabetan pisau kecil ke lengan. Pak Handoko menembakkan flare ke udara. Kilatan terang membuat para musuh terkejut. Pria ketiga tersandung, lalu Novi menghantam tengkuknya dengan kayu keras. Tersisa 1. Pria terakhir, lebih besar dari yang lain, maju pelan. Ia menanggalkan maskernya, memperlihatkan wajah Asia dengan luka lama di pipi. "Aku kenal kamu," gumam Novi. "Kamu yang ambil sari dari mes dulu." Pria itu menyeringai. "Kamu terlalu tahu banyak. Kamu tidak akan keluar hidup-hidup dari Vietnam." Novi menarik napas. Ia mundur pelan, lalu melempar kertas mantra terakhir. Mantra warisan kakek Basir yang hanya bisa dipakai sekali seumur hidup. Saat kertas itu terbakar, angin mendadak berputar keras. Daun-daun beterbangan. Suara aneh terdengar, seperti bisikan dari dunia lain. Pria itu menatap sekeliling dengan panik. Tangannya gemetar. "Kau, apa yang kau lakukan?" Suara kakek terdengar dalam kepala Novi. "Yang menebar luka akan menerima luka. Yang mencuri tubuh akan kehilangan jiwanya." Pria itu terjatuh. Tubuhnya kejang. Matanya terbuka lebar. Lalu tak bergerak. Hening. Pak Handoko menghampiri Novi. "Kau, anak yang luar biasa." Novi tak menjawab. Ia menatap langit, napasnya berat. Ini belum selesai. Pagi menjelang. Mereka membawa para korban ke tempat aman, rumah pengungsian milik seorang aktivis hak perempuan Vietnam. Di sana, Rina dan yang lain mendapatkan perawatan. Novi membersihkan tangannya dengan pelan. Luka-luka kecil di lengannya sudah tak terasa. Tapi luka di hatinya belum sembuh. 2 hari kemudian, Pak Handoko memberikan flash disk kepada wartawan asing yang dikenal dapat dipercaya. Semua data korban, video rekaman penyerbuan, dan bukti suara dikirim ke beberapa kantor berita internasional. Dalam seminggu, kasus itu meledak. Pemerintah Vietnam terpaksa membongkar jaringan rumah sakit bawah tanah dan menahan beberapa nama besar. Polisi yang terlibat langsung dipindahkan. Sebagian besar sindikat kabur. Tapi pusat mereka, tempat pintu merah itu, telah hancur.
Novi duduk di depan jendela penginapan kecil di luar Hanau. Ia menulis surat panjang untuk keluarganya di Purbalingga. Ia tak ingin mereka tahu semuanya. Tapi ia ingin mereka tahu, putri desa kecil itu telah bertahan. Pak Handoko mendekat. Aku akan kembali ke Indonesia bulan depan, katanya. Novi menoleh. Aku juga. Kamu mau lakukan apa setelah ini? Novi tersenyum kecil. Aku mau bantu perempuan-perempuan yang belum bisa bicara. Mungkin lewat tulisan. Mungkin lewat jalan lain. Pak Handoko mengangguk pelan. Kakekmu pasti bangga. Malam itu, Novi berdiri di pinggir sungai kecil. Ia menggenggam kalung kodam, lalu meletakkannya di atas air. Arus membawanya pergi. Tapi kekuatannya tetap ada. Bukan di kalung, tapi di dirinya.